Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, NIM 060203250889, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarah dan pemahaman hadis. Definisi syarah hadis. Syarah hadis adalah ilmu yang menjelaskan makna sabda Nabi berdasarkan kaidah bahasa Arab dan prinsip syariat. Ilmu ini memerlukan kemampuan bahasa Arab, pemahaman syariat, dan kemampuan menafsirkan kata-kata dalam hadis. Para ulama seperti Al-Hakim, Al-Qadiyat, dan Al-Hajj Khalifah menegaskan bahwa syarah hadis merupakan bagian penting dari ilmu hadis karena berkaitan langsung dengan pemahaman makna, hikmah, dan hukum yang terkandung dalam hadis. Urgensi syarah hadis. Urgensi syarah hadis terletak pada perannya dalam memahami kandungan hadis secara mendalam, karena hadis tidak cukup hanya dihafal atau diriwayatkan. Para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Malik, dan Ibnu Salah mengkritik orang yang hanya mengejar periwayatan tanpa pemahaman. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya ilmu yang dipahami, bukan sekedar disampaikan. Tanpa pemahaman, seseorang tidak mampu membedakan hukum, membedakan antara nasih, mansuh, atau memahami konteks hadis. Karenanya, pemahaman hadis menjadi syarat mutlak untuk berijtihad. Sejarah kemunculan syarah hadis. Pada masa Nabi, syarah hadis dilakukan secara alami melalui penjelasan langsung dari Rasulullah atau sahabat. Pada masa sahabat dan tabi'in, penjelasan hadis mulai berkembang tetapi belum terdokumentasi secara sistematis. Proses kodifikasi syarah hadis mulai terlihat jelas pada era tabi'in melalui metode tahrij atau berdasarkan tema fikih dan musnad atau berdasarkan nama perawi. Karya awal seperti Al-Mutawatta, Imam Malik menjadi tonggak penting dalam tradisi syarah. Tokoh seperti Ibnu Jarir Al-Tabari dan Al-Khattabi juga turut membentuk dasar-dasar syarah hadis dalam karya awal mereka. Perkembangan syarah hadis semakin dibutuhkan ketika generasi semakin jauh dari masa Nabi. Bahasa Arab mengalami pergeseran dan munculnya berbagai penyimpangan akidah. Ragam kitab syarah hadis. Ragam kitab syarah hadis berkembang ke dalam 3 model utama. Pertama, syarah tematik atau maudhu'i yang menyusun penjelasan hadis berdasarkan tema tertentu. Yang kedua, syarah objektif atau maudhi'i yang menjelaskan hadis per kalimat atau per bagian, sering diawali frasa qauluhu. Model ini banyak digunakan dalam kitab-kitab besar seperti Al-Fath Al-Bari. Ketiga, syarah campuran atau mizaji yang menampilkan matan hadis secara utuh lalu menjelaskannya secara bertahap. Model ini terlihat pada karya Al-Nawawi dan Al-Qastalani. Ragam metode ini menunjukkan kedalaman perhatian ulama dalam menjaga makna hadis. Metode pemahaman hadis. Pemahaman hadis membutuhkan metodologi yang teratur. Dalam tradisi ulama, metodologi pemahaman hadis dibagi ke dalam 3 pendekatan, yaitu tekstual, kontekstual, dan intertekstual. Metode tekstual berfokus pada redaksi hadis sebagaimana adanya tanpa mempertimbangkan konteks luar. Sedangkan metode kontekstual mempertimbangkan sebab munculnya hadis, kondisi sosial, sejarah, dan situasi saat hadis disampaikan. Metode intertekstual memadukan hadis dengan hadis lain atau ayat Al-Quran yang relevan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Teknik pemahaman hadis. Interpretasi tekstual melihat makna hadis berdasarkan teksnya saja dengan menekankan analisis linguistik dan petunjuk lafaz. Interpretasi kontekstual memerhatikan asbab al-wurud serta kondisi sosial Nabi ketika mengucapkan hadis. Selain itu, ulama seperti Ali Mustafa Yakub menambahkan teknik pemahaman melalui pendekatan tematik atau al-tafsir al-maudhu'i dengan langkah-langkah seperti mengumpulkan semua riwayat terkait tema tertentu, menyaring hadis sahih dan dhaif, serta menafsirkan yang tidak jelas dengan yang jelas. Teknik ini memungkinkan pemahaman hadis lebih komprehensif. Prinsip-prinsip dalam memahami hadis. Prinsip-prinsip pemahaman hadis antara lain tidak tergesa-gesa menolak hadis yang tampak bertentangan dengan akal, memahami hadis secara tematik, menganalisis struktur bahasa dan konteks, membedakan antara ketentuan hukum dan nilai moral, membedakan antara hadis universal dan lokal kultural, memahami posisi Nabi dalam setiap hadis atau sebagai rasul, hakim, ayah, atau panglima, memeriksa kesahihan sanad dan matan, memastikan kesesuaian hadis dengan nase yang lebih kuat, serta mengaitkan hadis dengan ilmu pengetahuan modern bila diperlukan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dasar agar pemahaman hadis tidak menyimpang dari tujuan syariat.
Kesimpulannya, syarah hadis merupakan cabang penting ilmu hadis yang berfungsi menjelaskan makna hadis sehingga dapat dipahami secara tepat. Ulama menegaskan bahwa pemahaman lebih utama daripada sekedar periwayatan, karena dari pemahamanlah dapat dihasilkan hukum dan hikmah syariat. Sejarah syarah hadis menunjukkan upaya sistematis untuk menjaga keutuhan makna hadis melalui berbagai metode syarah seperti tematik, objektif, dan campuran. Di sisi lain, pemahaman hadis memerlukan metode tekstual, kontekstual, dan intertekstual, serta prinsip-prinsip ilmiah yang menyeluruh agar hadis dapat dipahami secara utuh dan relevan sepanjang zaman. Dengan demikian, syarah dan pemahaman hadis menjadi pilar utama dalam menjaga kemurnian dan keberlanjutan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.